Hai, selamat datang lagi di perkuliahan grafika komputer. Kali ini kita akan membahas matematika untuk grafika komputer, tapi ini yang part kedua ya. Yang part pertama ada sebelumnya sudah membahas tentang matriks. Nah, ini part kedua nanti akan membahas topik-topik selanjutnya. Oke, nah sebelumnya kita sudah membahas tentang matriks sehingga pada video kedua ini kita tidak akan membahas matriksnya. Jadi ini aku akan lewati. Kita akan membahas sisanya ini, yaitu vektor, koordinat referensi, ya, atau koordinat kartesius itu, kemudian titik beserta garis. Ya kira-kira seperti itu aja sih. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang vektor. Oke, jadi vektor ini akan dipakai ya ketika nanti ada yang disebut dengan transformasi. Transformasi kalau mau diartikan kan artinya perubahan. Nah, transformasi di dalam grafika komputer itu nanti akan berpengaruh terhadap titik. Jadi ada suatu titik nanti itu bisa bertransformasi. Nah, transformasinya itu aja bisa berpindah tempat, ya berpindah letaknya. Nah, letaknya ini bergantung dari sistem koordinat nanti. Jadi semuanya ini berhubungan sebenarnya ya, vektor ini. Jadi nanti ada sebuah titik berpindah tempat misalkan. Nah, nanti perpindahnya itu seberapa panjang. Nah, itu semuanya adalah vektor yang menentukan ya. Jadi kalau secara harafiah vektor itu didefinisikan sebagai jarak antara dua titik. Ya, jaraknya itu biasanya dari perpindahan atau transformasi tadi ya. Jarak berpindahnya sejauh apa. Jadi misalkan kalau ada titik di sini, kemudian ada titik di sini. Nah, ini jarak perpindahannya ini itu adalah vektor. Ya. Kemudian ciri-ciri sebuah vektor adalah memiliki arah dan panjangnya seperti ini. Panjangnya itu ini dari titik ini, titik start ke titik akhir. Kemudian arahnya ini juga ada. Jadi ciri-ciri sebuah vektor bedanya dengan garis biasa itu adalah ada arahnya. Ya, itu vektor. Ya, jadi biasanya itu akan dipakai ketika ada titik yang berpindah. Ya, ini adalah contoh dari sebuah vektor dua dimensi. Ya, di sini ada contoh vektornya. Kemudian vektornya ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dia ini bisa dilambangkan sebagai perpindahan titik. Jadi dia biasanya berada di antara dua buah titik gitu. Jadi ada titik P1 dan ada titik P2 ini. Kemudian di setiap titik ini ada letak atau posisinya ya. Posisinya itu dituliskan ini. Nah, mungkin kalau kalian lupa ini sebenarnya pelajaran SMA ya ini, atau SMK mungkin juga sudah dapat bahwa titik ini posisinya dilambangkan dalam sebuah sistem koordinat. Nah, ini koordinat kartesius sebenarnya. Ya, yaitu ada sumbu X yang menyamping ke kanan dan ada sumbu Y yang naik. Ya, jadi idealnya atau normalnya itu X. Kalau semakin ke kanan dia akan semakin besar nilainya. Kalau Y semakin ke atas itu juga akan semakin besar nilainya. Nah, kemudian titiknya ini, misalkan titik P1 ini, di sini tertulis 1,3. 1,3 itu apa? Yang di depan koma itu biasanya akan melambangkan X. Kemudian yang di belakang koma itu akan melambangkan Y.
Sehingga jika P1 ini tertulis 1,3 berarti dia satu satuan ke kanan, ya di sumbu X satu satuan, kemudian dia akan naik 3 satuan di sumbu Y. Gini ya. Sehingga lokasi P1 ini adalah 1,3. Kemudian untuk P2 ini berarti ada 6 satuan sumbu X ya. Kalau mau dituliskan ya kira-kira ada ya satuannya kayak gini. Anggap aja ini sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya anggap aja ini kan 6 gitulah ya. Walaupun enggak sama. Oke, jadi dia akan 6 satuan ke kanan atau sumbu X. Kemudian dia akan naik 7 satuan. Sehingga P2 ini adalah posisinya 6,7. Nah, ini titik P1, titik P2 sudah kita ketahui. Kemudian kita ingin mencari vektornya ini. Caranya adalah V sama dengan P2. V sama dengan P2 minus P1. Atau titik P2 dikurangi titik P1. Nah, cara menguranginya gimana? Tinggal kurangin aja yang sumbu X dikurangi dengan sumbu X, sumbu Y dikurangi dengan sumbu Y. Caranya sangat mudah. Jadi kalau kita lihat di P2, sumbu X-nya ini 6, kita tulis 6. Kemudian P1 ini sumbu X-nya 1. Kemudian sumbu Y-nya 7. Ya, P2. Kemudian sumbu Y dari P1 3. Sehingga vektornya ini nanti adalah vektor 5,4. Ya, 6 kurang 1 kan 5, 7 kurangi 3 kan 4. Berarti ini vektor 5,4. Ya, seperti itu. Nah, tapi ya karena kita menggunakan sistem koordinat kartesius itu ada kemungkinan di dalam sebuah sistem koordinat seperti ini ya ada vektor yang sama. Maksudnya sama itu ya sama nilainya 5,4 ini. Kita ambil contoh yang atas ini. Ini kalau kita hitung dengan rumus yang sama, yang ini akan menghasilkan vektor yang sama juga. Begitu juga dengan yang bawah. Ini juga menghasilkan vektor sama 5,4. Jadi perlu diperhatikan bahwa di dalam sebuah sistem koordinat semacam ini itu banyak sekali pasangan titik yang menghasilkan vektor yang sama. Ya, vektornya sama walaupun vektornya ini ada di antara dua titik yang berbeda. Gitu ya. Perlu diwaspadai aja sih, hati-hati aja. Jadi vektornya sama itu belum tentu titiknya juga sama. Kemudian ini adalah vektor yang 3 dimensi, tidak berbeda jauh ya, cuman kalau mau digambarkan sedikit beda karena muncul satu buah sumbu baru yaitu sumbu Z. Ya, jadi X, Y, Z kan, bayangkan ini 3 dimensi ya 3D kayak gitu. Kalau mau dilihat dari rumus matematikanya juga tidak beda jauh ya, misalkan vektornya itu diambil dari P2, P1 ya nanti tinggal X2, X1, X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Ya sama aja caranya, cuman ketambahan satu buah sumbu baru yaitu sumbu Z. Sehingga nanti vektornya muncul vektor X, vektor Y, vektor Z. Jadi contohnya aja misalkan P1-nya 2, 1, 3. Kemudian P2-nya itu adalah 7, 10, 5. Maka diperoleh vektor 5, 9, 2. Caranya ya ini 7 kurangi 2, 10 kurangi 1, 5 kurangi 3 ya. Yang sumbu yang sama dikurangi gitu aja. Caranya sama. Tidak beda jauh dengan
matriks, vektor ini juga kita bisa kenakan berbagai macam operasi, ya, operasi vektor. Ya, beberapa yang perlu kita ketahui itu kita bisa menghitung panjang vektor, menghitung panjangnya. Kemudian kita bisa melakukan penjumlahan vektor, kemudian perkalian skalar terhadap vektor, ya perkalian skalar. Kemudian ada yang namanya produk skalar dan produk vektor. Produk skalar itu nanti biasa disebut dengan dot product, ya dot product, kemudian kalau produk vektor itu nanti cross product biasanya namanya. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang menghitung panjang vektor. Oke, untuk menghitung panjang sebuah vektor, ini aku akan ambil contoh dua dimensi, ya, dua dimensi cara menghitung vektor. Cara menulisnya itu seperti ini. Ya, jadi vektornya itu ada di dalam garis. Ya, ini berarti adalah panjang vektornya. Gitu. Kemudian mencari nilainya, itu kita akan gunakan rumus ini langsung aja, ya. Rumusnya itu adalah sumbu X-nya kita kuadratkan, ditambah sumbu Y-nya kita kuadratkan. Setelah itu di akar, ya. Hasilnya ini di akar. Oke, ini kalau dua dimensi. Kalau tiga dimensi tinggal ditambahkan Z-nya saja. Oke, jadi kalau tiga dimensi langsung tambah Z saja. Oke, contohnya seperti yang ada di sini. Ya, misalnya kita punya vektor 3,4. Misalnya kita punya vektor 3,4 sehingga besarnya itu adalah V sama dengan akar. Oke, X-nya berapa di sini? 3. Sehingga di sini 3-nya kita kuadratkan. 3 kuadrat ditambah VY berarti 4 kuadrat. Ya, langsung aja dihitung. 3 kuadrat itu kan 9, 4 kuadrat itu 16. 9 ditambah 16, 25. Akar 25 itu adalah 5. Sehingga panjang vektor 3,4 ini adalah 5. Ya, itu rumusnya, jadi langsung bisa kita pakai. Oke, seharusnya nggak terlalu susah, ya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan vektor. Sama, ini juga nggak terlalu sulit. Ya, jadi kalau ada V1 atau vektor pertama ditambah dengan vektor kedua, V2, itu cukup kita jumlahkan aja. Yang sumbu X kita jumlahkan sendiri, yang sumbu Y kita jumlahkan sendiri. Jadi V1X-nya berapa plus V2X-nya berapa. Langsung dijumlahkan aja, kemudian Y-nya juga dijumlahkan sendiri. Jadi seandainya mau digambar dalam bentuk gambar, itu vektor V1 misalkan yang ini. Ya, ini vektor V1-nya. Kemudian vektor V2-nya ini. Ya, V2. Kemudian kalau dijumlahkan, vektor V2 ini, ya, vektor V2-nya ini, ujung di sini, ujungnya ini dipindahkan menuju ujung dari vektor V1-nya ini. Ya, sehingga gambarnya berubah menjadi seperti ini. Ini V1 dijumlah V2. Maka menghasilkan panjang dari titik startnya kan tadi di awal ini, ya. Titik startnya di ujung sini. Nah, ini adalah vektor V1 plus V2, ya, sepanjang itu. Ini adalah V1 plus V2. Ini cara gambarannya. Kalau mau digambar seperti yang di bawah ini, kalau mau dihitung tinggal pakai rumus ini. Ya, masih mudah, tidak terlalu susah. Oke, next. Ya, ini juga tidak jauh berbeda juga dengan yang matriks, sama perkalian dengan skalar dalam vektor. Itu misalkan ada S, ini skalarnya, kemudian V ini vektornya, tinggal kita kalikan aja. Misalkan sumbu X vektornya kita kalikan dengan S,
berapa nilainya, kemudian sumbu Y-nya juga kita kalikan dengan S. Kalau mau digambar jadinya seperti ini ya. Ada vektor V, ya posisinya ada di Vx, Vy, seperti ini. Kemudian dikalikan dengan skalar, menjadi satu buah vektor baru dengan sumbu Vx-nya ini sudah dikalikan dengan S, sumbu Y-nya juga sudah dikalikan dengan S, Vy-nya. Ya kira-kira seperti itu, langsung dikalikan aja. Jadi nggak perlu kasih contoh kayaknya. Harusnya kalian sudah bisa mengerti lah caranya bagaimana. Ya, tadi adalah beberapa operasi dalam vektor yang ya aku masih bilang masih mudah lah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang lebih rumit atau lebih advance lah, yaitu operasi skalar produk atau dot product, sering disebut dot product. Kemudian vektor produk atau cross product dari operasi vektor. Nah, skalar dan vektor ini akan melibatkan dua buah vektor berbeda ya. Jadi ada dua vektor berbeda, kemudian bisa dilakukan skalar atau dot product ataupun vektor produk. Mari kita lihat contohnya. Oke, untuk yang pertama itu adalah skalar produk. Ya, operasi vektor yaitu skalar produk. Itu biasanya kalau ditulis itu pakainya titik. Ya, makanya sering juga disebut dengan dot produk karena cara nulisnya pakai titik. Jadi U ini adalah vektor 1 atau vektor U dot vektor V. Ya, U ini vektor, ya vektor U, kemudian ada vektor V. Ya. Nah, caranya adalah ini X akan dikalikan dengan X, kemudian ditambah Y dikalikan dengan Y, ditambah Z dikalikan dengan Z. Itu kalau 3D, kalau komponen 2D, ya Z-nya nggak perlu dihitung atau dihapus saja. Nah, ciri-ciri dari skalar produk, ya, atau dot product ini, hasilnya adalah satu buah nilai. Ya, jadi proses ini, melakukan dot product ini, hasilnya itu adalah satu buah nilai. Jadi bukan lagi vektor tapi satu buah nilai. Karena ini kan X dikali dengan X kemudian dijumlah, Y dikalikan dengan Y dijumlah, Z dikalikan dengan Z dijumlah. Jadi itu dijumlah terus, semuanya hasilnya akan menjadi satu buah nilai. Oke, daripada bingung langsung aja kita lihat contohnya. Misalkan ada satu buah vektor U, itu nilainya adalah 1,2,3. Kemudian ada vektor V, U dan V ya, V itu 3, 2, 1. Ya, jadi ini ada dua vektor yang berbeda. Nah, ketika akan dicari U titik V, ya U titik V ini, ya kita lihat aja langsung. Ini kan X-nya kan ini, ya X-nya langsung tulis saja 1 kali 3. Kemudian Y-nya yang ini 2 dan 2, kita langsung aja tulis 2 kali 2. Nah, yang ini kan Z-nya. Z-nya 3 kali 1. Oke, ya 3 kali 1 jadi 3, 2 kali 2 jadi 4, 3 kali 1 jadi 3. 3 tambah 4 tambah 3 nilainya adalah 10. Sehingga U dot V nilainya adalah 10. Sehingga proses dot product atau skala produk ini hasilnya adalah satu buah nilai. Itu salah satu cirinya, cara melihatnya ya. Dot product menjadi satu buah nilai. Ya, oke, ini lanjutannya ya. Jadi itu tadi sudah kita ketahui tentang skalar produk. Operasi vektor berikutnya adalah vektor produk atau disebut dengan cross product. Oke, jadi kenapa sering disebut dengan cross? Karena cara menulisnya pakai cross atau silang ya ini. Sehingga
vektor U cross vektor V. Nah, ini caranya agak repot. Ya, repotnya agak rumit kelihatannya, tapi ada cara mudahnya sebenarnya. Ya, mirip dengan kalau kita mencari determinan matriks tadi ya, tapi ini agak berbeda. Jadi kalau mau mencari cross product itu caranya tuh ya ini Y dikalikan dengan Z, ini dikurangi ya Z dikalikan VY ya, UY kali VZ minus UZ kali VY ya. Jadi cross gini. Ya, cross. Ya, saling silang gitu. Silang nanti Z dengan X ini dengan Z, dan seterusnya gitu. Nah, yang nanti kita akan lihat dari contohnya. Kalau udah lihat dari contoh pasti nanti kan lebih mudah. Oke. Nah, perbedaannya dengan yang skalar, kalau cross product atau vektor product ini, hasilnya tetap sebuah vektor. Ini vektor sendiri. Kemudian ini kan ada tanda koma nih. Ini koma. Posisi lagi, koma. Posisi lagi. Ya. Jadi, cross product hasilnya akan tetap menjadi sebuah vektor. Nah, ini tetap sebuah vektor. Bukan seperti skalar tadi, jadi satu buah nilai. Vektor produk atau cross product ini hasilnya tetap menjadi sebuah vektor. Ya, oke, mari kita lihat contohnya. Oke, kita ambil contoh ini sama dengan vektor sebelumnya ya. Jadi ada vektor U itu nilainya 1, 2, 3, vektor V juga 3, 2, 1. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ya kita tulis IJK ini sama, ya anggap aja sama dengan X, Y, Z gitulah ya. IJK ini sama dengan X, Y, Z. Jadi X-nya yang atas ini U ya. U-nya kita tulis saja. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Ya, sesuai dengan soalnya. Kemudian V-nya juga sama, 3, 2, 1. Nah, supaya nggak bingung, dua kolom pertama ini kita tuliskan di sebelah kanan, atau yang aku beri tanda merah ini. Ya, dua kolom pertama itu kita tuliskan lagi, ini dua kolom pertama ini kita tuliskan lagi di samping kanan sini, sampingnya sini. Ini untuk membantu supaya tidak bingung saja. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Ya, cross product atau silang-silang tadi ya. Jadi yang pertama itu ini ya. Oke, yang ini C ya, silang ya pertama. Silang yang pertama ini 2 kali 1. Ini 2 kali 1, sudah aku tulis di sini, 2 kali 1. Kemudian dikurangi yang miring gini. Ya, karena cross tadi ya. 3 dikalikan 2. Oke, kemudian koma, jangan lupa. Kemudian ini cross lagi ke sini. Ya, 3 kali 3 dikurangi cross ke sini. 1 kali 1. Oke, kemudian koma lagi. Yang ini cross ke sini. 1 kali 2 ya. Kemudian yang sini 2. Kurangi 2 kali 3. Nah, kemudian tinggal dihitung saja. Oke. 2 kali 1, 2. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Jadi kalau dihitung ini min 4. Yang tengah 8. Yang paling pojok 4. Min 4. Sehingga ya inilah jawaban dari cross product UV.
U cross V itu hasilnya adalah vektor baru yaitu minus 4, 8, minus 4. Gitu. Jadi caranya itu yang paling utama itu adalah melakukan cross ini ya. Crossnya ini. Yang berwarna merah ini ya bantuan aja supaya bisa mendapatkan hasil yang tepat. Nah, kemudian inilah alasannya kenapa sih kok kita akan harus belajar vektor itu, ya. Ini adalah salah satu contoh yang ya nanti akan kita temui selama kita akan belajar grafika komputer. Jadi, seandainya kita punya sebuah objek 3 dimensi, ini anggap aja objeknya 3D ya, 3 dimensi. Ketika nanti objek 3D ini akan muncul di layar, ya ada yang masuk ke dalam sisi depan atau sisi yang akan muncul di layar, dan ada yang termasuk dalam sisi belakang. Ya, jadi dia dari belakang layar atau nggak kelihatan. Ya, ini di sini ada perspektif atau proyeksinya ya. Jadi titik kuning di sini ini adalah matanya kita ceritanya. Ini mata kita ini ceritanya. Nah, mata kita itu ketika melihat layar kita hanya melihat sebuah segitiga biru. Karena segitiga yang warna biru ini adalah sisi depan dari objeknya. Ya sama kalau kita melihat sesuatu gitu. Ketika ada objek di belakangnya ya nggak akan kelihatan. Karena yang terlihat oleh mata kita hanya yang ada di depan ini, sisi depannya aja. Nah, ini sebenarnya OpenCL ngitungnya akan menggunakan vektor itu tadi. Jadi dia akan menentukan mana yang termasuk sisi belakang dan mana yang termasuk sisi depan. Ketika dia masuk sisi depan akan digambar ke dalam layar monitor. Itu salah satu contoh kegunaan vektornya. Berikutnya kegunaan cross product yang lainnya adalah untuk menentukan pantulan cahaya sebenarnya. Ya. Ini rumusnya yang rumit, ya udah nggak usah diperhatikan aja. Ya, yang penting yang ada di sini. Nah, ini misalkan ada sebuah objek bentuknya bola. Oke. Nah, ketika nanti dia akan mendapatkan cahaya, katakanlah di sini cahayanya ya, sumber cahayanya di sini. Oke, anggap aja ini sumber cahaya. Mas, anggap aja gambarnya oke, sumber cahaya di sini. Objeknya nanti yang di ujung sini yang kena cahaya pasti akan lebih terang daripada yang ada di bawah yang tidak kena cahaya. Ya, anggap aja gambarnya ini contohnya. Bagian sebelah sini kan berwarna putih karena dia kena cahaya. Yang belakang sini, pinggir-pinggirnya ini berwarna hitam atau lebih gelap dibandingkan dengan titik di sini, dekat titik B ini. Nah, ini OpenCL juga akan menghitung caranya menggunakan vektor itu tadi. Ya. Sehingga animasi atau objek 3D-nya ini semakin kelihatan real di mata manusia. Ya, dengan adanya cahaya ini. Kalau kalian main game kan bisa tuh ngidupin cahayanya bagaimana supaya tuh ya ini cukup berat bagi GPU tapi ya akan menimbulkan efek yang sangat baik bagi mata manusia gitu. Jadi objeknya terbuat kelihatannya seolah-olah beneran atau real gitu ya. Ini berhubungan dengan cahaya. Ya, contoh lainnya adalah ini. Misalkan kita punya sebuah objek 3 dimensi, ya objeknya 3 dimensi, katakanlah di sini bentuknya rumah. Nah, sebenarnya nanti ketika kita belajar grafika komputer itu kita bisa melakukan perubahan terhadap rumahnya ini, atau yang kita lakukan itu adalah merubah kamera atau sudut pandangnya, gitu ya.
Jadi yang digerakkan itu bukan objeknya, tapi sebenarnya yang digerakkan itu adalah kameranya. Jadi kameranya ini bisa bergerak berputar-putar di sini. Yang mata kita lihat atau mata manusia ngerti, itu objeknya yang bergerak. Padahal sebenarnya yang bergerak itu adalah kameranya. Ini ilmu dasar juga di dalam film atau gitu juga ya. Mata manusia ini sebenarnya kan mudah ditipu. Jadi ya kayak gitulah. Objeknya seolah-olah bergerak, padahal yang sebenarnya yang bergerak itu adalah kameranya. Nah, pergerakan kamera ataupun objeknya ini, itu semuanya yang ngatur adalah vektor. Nah, ini adalah contoh bagaimana mata kita atau bagaimana lemahnya mata kita sehingga kita mudah ditipu oleh tadi aku bilang pergerakan kamera ya. Oke. Jadi ini adalah objek dari apa yang akan kita lihat dalam layar. Jadi mata kita dilihat layar tuh ya kayak ini, yang di sini ini, di Windows sebelah sini. Kemudian apa yang kita lihat di sebenarnya terjadi dalam OpenGL itu yang berada di sebelah sini. Oke, sebelah kanan ini. Nah, ini nanti kita akan masuk sampai ke sini sih sebenarnya. Ini adalah perkalian matriks dan seterusnya, tapi nanti ya ini di materi agak akhir-akhir. Tapi kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah yang dilihat oleh kita sebagai mata atau sebagai manusia dalam layar monitor. Nah, kalau mau dilihat dalam OpenGL, itu di sini ada kamera. Ya, kamera ini sebenarnya adalah kita atau mata kita. Dan ini adalah objek yang sesungguhnya. Ya, ini kan ada kayak proyeksinya di sini ya. Ya, objeknya sebenarnya jauh lebih besar daripada mata kita sebenarnya. Tapi ya supaya bisa melihat di layar ya ukurannya ini harus diperkecil dan seterusnya. Nanti kita akan belajar itu. Nah, sekarang kita coba lihat kalau kita misalkan pergerakan kameranya, ini kameranya aku gerakkan ya. Ya misalnya ke sini, mata kita melihat di sebelah sini itu seolah-olah yang bergerak adalah objeknya. Padahal yang kita gerakkan di sini adalah kameranya. Oke, aku ulangi lagi. Tadi awalnya di sini, jadi aku gerakkan kameranya, ya mata kita ngertinya kita yang bergerak itu adalah objeknya, padahal yang bergerak adalah kameranya. Oke, jadi misalkan aku rubah pergerakannya, misalkan naik, ya naik ini, ya objeknya kita lihat kayak turun aja gitu, ya bergerak turun, padahal yang gerak ini adalah kameranya. Ya kira-kira kayak gitulah betapa lemahnya mata kita sebenarnya, mudah ditipu. Oke, ya itu tadi semua materi tentang vektor, kok metrik semua vektor ya. Jadi ya tadi aku sudah demokan sedikit bagaimana sih kalau kamera digerakkan, apa yang terjadi dengan objek yang akan kita lihat. Oke, nah sekarang kita masuk ke bab selanjutnya atau materi selanjutnya, itu tentang kerangka koordinat. Ya ini tadi sebenarnya ketika membahas vektor sudah sempat disinggung sedikit ya. Jadi ini adalah sistem koordinat. Ya, ini yang dua dimensi, ya ada X dan Y. Ini biasanya kita pakai namanya koordinat kartesius namanya. Nah, nanti semua objeknya itu pasti akan berupa titik dan garis dan ya semacam itulah. Nah, titik dan garisnya itu letaknya akan berada di sumbu X dan Y. Jadi kalau mau dilihat nanti sebuah titik P ini, dia pasti berada di sumbu X-nya di berapa, Y-nya di berapa. Nah, kira-kira kayak gitulah. Nah, contohnya misalkan kita punya persegi seperti ini. Ya, ini perseginya ini terdiri dari 4 titik ya. Titik 1, titik 2 misalkan, titik 3, titik 4. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Ya, 1 posisinya ada di 2 sumbu X, Y di sumbu 3 di sumbu Y. Kemudian di sini
7 di sumbu X, 3 di sumbu Y, dan seterusnya. Nah, nanti sistem koordinat ini yang akan kita pakai ketika kita membuat objek dalam grafika komputer. Nah, itu tadi contoh yang 2 dimensi, sekarang yang 3 dimensi. 3 dimensi sebenarnya sama, tinggal ditambah satu buah sumbu lagi namanya sumbu Z. Jadi ada sumbu X, sumbu Y yang naik, kemudian ada sumbu Z. Nah, titik. Sebuah titik ini nanti akan diketahui letaknya atau posisinya itu di X berapa, kemudian Y-nya berapa, kemudian Z-nya berapa, ya kayak gitulah. Jadi dia punya satu buah titik P ini dia punya X, punya Y, dan punya Z. Nah, kalau berbicara tentang 3 dimensi, ini ada sedikit ya perbedaan ya. Jadi coba kalian praktekkan aja ya. Jempol kalian anggap sumbu X ya, jempol sama dengan sumbu X, kemudian telunjuk itu sumbu Y, dan jari tengah itu sumbu Z. Oke. Nah, sekarang yang jempol atau sumbu X ya, itu kalian arahkan ke kanan ya, ke arah sana. Ya, sumbu X kan semakin ke kanan nilainya semakin besar, atau positifnya semakin besar ya, berarti arahkan ke kanan. Oke. Kemudian telunjuk kalian atau yang sumbu Y itu kalian arahkan ke atas. Oke. Jempol ke kanan sumbu X, kemudian Y telunjuknya kalian arahkan ke atas. Nah, yang sumbu Z-nya, nah ini mengarahnya kemana? Mendekat ke kalian atau menjauh dari kalian? Nah itu. Ya, jadi ada dua sistem di sini. Kalau kalian pakainya tangan kiri, sumbu Z-nya akan mengarah ke dalam. Jadi semakin menjauh dari kalian, nilai Z-nya akan semakin besar. Kalau kalian lakukan ini dengan tangan kanan, sumbu Z-nya semakin mendekat ke kita akan menjadi semakin besar. Nah, kira-kira kayak gitulah. Maksudnya acuan tangan kiri atau tangan kanan. Kalau kalian pakai tangan kiri, Z-nya semakin dalam semakin besar. Kalau kalian pakai tangan kanan, Z-nya semakin mendekat kalian akan semakin besar. Nah, nanti sepanjang perkuliahan ini kan kita pakainya OpenGL. Nah, OpenGL itu pakainya referensi tangan kanan, sehingga sumbu Z-nya semakin mendekat ke kita akan semakin besar nilainya. Nah, kalau kalian iseng-iseng belajar pakai DirectX tuh kebalikannya, dia pakai referensi tangan kiri, yaitu sumbu Z-nya semakin menjauh dari kita akan semakin besar nilainya, gitu. Ya, itu tadi tentang sistem koordinat ya. Koordinatnya bisa 2 dimensi, itu X dan Y. Kemudian koordinatnya bisa juga 3 dimensi, yaitu ada sumbu X, Y, dan Z-nya. Nah, kemudian sistem koordinatnya yang dipakai adalah yang menggunakan kaidah tangan kanan atau pakai referensi tangan kanan, di mana Z-nya semakin mendekat kita, semakin besar nilainya. Ya, itu tentang sistem koordinat yang akan dipakai dalam pembelajaran kita ini. Nah, materi terakhir yaitu tentang titik dan garis. Ya, ini seharusnya juga nggak terlalu gimana ya, jauh berbeda lah ya. Tadi juga sudah sempat disinggung, sehingga seharusnya nggak harus dibahas terlalu dalam ya. Titik kalau dalam ruang 2D pasangannya X dan Y. Jadi kalau kita yang menentukan letak titik, itu dalam sistem koordinat yang Cartesius tadi, dia pasti punya X dan Y. Jadi kalau 2 dimensi itu X dan Y, kalau 3 dimensi X, Y, dan Z, ketambahan sumbu Z. Nah, kalau garis ini yang didefinisikan dengan titik awal dan titik akhir. Jadi mirip dengan vektor, cuman dia tidak punya arah ya. Jadi dia selalu punya 2 titik, yaitu yang titik start dan titik end.
Itu kalau 2 dimensi. Ya kalau 3 dimensi ada sumbu Z-nya. Jadi dia selalu punya start dan punya end. Cuman gimana ya? Start dan end-nya juga bisa dibolak-balik karena juga toh nggak ada arahnya. Nah, ini ada contoh lagi kalau misalkan digambar, ya misalkan titik 2,7 ini dengan titik 7,3 ini dihubungkan sebuah garis. Ya ini ya kayak vektor tadi, tapi ini nggak ada arahnya. Jadi gambarnya, walaupun di sini tertulisnya garis dari 2,7 ke 7,3, walaupun tertulis seperti ini, kalau dibalik pun ditulisnya dari garis dari 7,3 ke 2,7 juga tidak masalah sebenarnya. Ya, yang jelas garis itu selalu punya 2 titik yang menghubungkan. Begitu. Ini contoh aja lagi ya, sama kayak yang tadi juga. Nah, jadi semua garis kalau di dalam sistem koordinat ini ya, koordinat kartesius itu mempunyai rumus baku. Ya, rumus bakunya itu adalah ini. Y sama dengan mx plus b. Oke. Nah, Y ini ya berarti sumbu Y-nya di mana, kemudian X ini ya sumbu X-nya gitu. Kemudian M ini nanti adalah disebut dengan gradien atau ya bisa dibilang apa ya, kayak variabel lah. Ya, variabel ini atau konstanta gitu yang didapatkan dengan cara ini. Rumusnya di sini. M sama dengan YN, Y titik N di mana ya namanya N tapi sebenarnya ya misalkan yang di sini ya YN dikurangi Y0 atau titik awalnya, Y dikurangi Y per atau dibagi dengan XN, ya XN-nya berapa dengan X0-nya berapa. Oke, nah kalau kita sudah mengetahui M, otomatis kita bisa mencari B-nya ini. B-nya ini misalkan kita cari dengan cara ya dengan merubah ini ya, Y0 min M kali X0 misalkan. Ya, ini contoh aja ini. Ya. Jadi ini adalah rumus bakunya. Dengan catatan M adalah ini. Nah, kalau kita sudah mendapatkan M, kita juga bisa menemukan nilai dari B-nya itu. Oke. Nah, kita langsung lihat dari contoh aja. Oke. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah persamaan garis, yaitu Y sama dengan 3/5X plus 4/5. Oke, jadi ini persamaan garisnya udah langsung dalam bentuk yang sama tadi. Jadi 3/5 di sini, ya 3/5 ini adalah M. M sama dengan 3/5. Kemudian B-nya itu adalah 4/5. Nah, karena bentuk persamaan garisnya sudah diketahui, ya, maka pertanyaannya ini adalah gimana gambar dari garis itu dalam sistem koordinat. Oke, ini caranya sangat mudah ya. Oke, mari kita lihat di contoh yang lebih detailnya. Oke, caranya mudah sekali ya. Tinggal misalkan tadi misalkan X-nya ini kita isi nilai 2. Oke. Nanti hasilnya ini adalah Y-nya. Sehingga nanti titik yang dilewati adalah 2, X-nya 2, Y-nya di sini 2. Ini titik pertama. Kemudian kalau X-nya nilainya 3, Y-nya adalah 2, 3/5. Ini titik kedua.
gitu. Kemudian kalau X-nya 4, ya ini perhitungannya hasilnya adalah 3/5. Gitu. Dan seterusnya. Dikerjakan semuanya. Ya. Nah, kemudian kita tinggal titikkan aja 2,2 itu di mana? Ya di sini. Kemudian 3/5 kira-kira ya di sini. Kemudian 4, 3/5, 1/5 dan seterusnya di sini. Nah, semua titik-titik ini tinggal dihubungkan saja. Ya, tinggal dihubungkan saja. Nah, jadi deh garisnya gitu ya. Jadi caranya tinggal substitusi aja. Kalau X-nya sekian, Y-nya berapa? X-nya sekian, Y-nya berapa? X-nya sekian, Y-nya berapa? Kalau sudah jadi garisnya. Gitu. Tapi yang penting itu kalian harus mencari dulu. Ini tadi ya, M-nya. Ini M-nya dan B-nya dulu. Kalau ini sudah ketemu, baru bisa kalian gambar. Oke, itu tadi tentang titik dan garis ya, terutama terakhir tadi tentang garis dengan segala rumus bakunya. Itu saja materi tentang matematika dalam grafika komputer. Memang agak panjang, bahkan aku sampai buat dalam 2 part ya, ada part 1 dan part 2. Jadi setelah ini kita akan langsung coba terapkan ilmu matematikanya ini ke dalam grafika komputernya atau ke dalam bentuk code gitu ya. Oke, kira-kira begitu saja pertemuan atau video ini. Sampai bertemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih.